Imam Abu Hanifah mendapatkan 3 nasihat dari seorang anak kecil. Coba kita bayangkan, Pak. Seorang ahli fikih, ulama yang sangat terkenal mampu mendapatkan nasihat dari seorang anak kecil. Sebab biasa di sesana rupatoi, tapi insya Allah saya yakin dan percaya dek tom magaga kutomi kampus seliung. Narekori pangajari wi, aga biasa na ada magi naisa naidi pangajari kak. Maega paje wanre naidi, bahkan matandre sikolaku naidi. Akan tetapi Imam Abu Hanifah mampu mendapatkan 3 nasihat dari seorang anak kecil. Inilah yang kemudian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan ibrah atau kapangaja pada toha angka nalolonga penguluta Imam Abu Hanifah. Jadi nasihat yang pertama nalolonga penguluta Imam Abu Hanifah, suatu ketika dia melewati seorang anak kecil yang sedang bermain trompak. Atau biasa trompak diperlombakan pada lomba 17 Agustus. Imam Abu Hanifah melihat kejadian itu nada perik. Nah inapa na podang ada makadena. Hati-hati. Buang ammani. Nasabaya na nabicude ni sengi makadani gajena setoye. Akhirnya makutana makadaniga nasangidi. Mapebali panguluta Imam Abu Hanifah dengan segala kerendahan hatinya. Saya adalah Abu Hanifah. Mapebali anak bicu makadao. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin waz zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sininna tawa malabiki sila surah malabiki sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kata yang paling pas kita ucapkan hari ini. Yenarwe rekada kaminas sifat olipwa dari lalanna ya asal. Nasabangkana koritu pang Allah Subhanahu wa ta'ala newereki sege egana pappenya menna termasuk ni tubuh majappa hadis disinga makuto paro teppe matu gengkeng nasabari nato padang kahadere rilalanna ye masjidta nurul yakin pada kalawa de gagaleng akata sangadinna pada melo ki koritu pasilen nerengi sempajak jumata mesti insyaallah nasi bawe berejama. Jadi nrewa ki pemeng alhamdulillah nasabah magai sebelum kita berangkat ke masjid riolode na panarijok karilalanna masjid taye pada ini mana mau patu ceme alet. Akan tetapi ada suatu ketika nulle tenene di cemme aleta. Bisa jadi tomat watta, sila surat tak,
keluarga ta, bali bolata, nareko napoleki riasenge amatenge. Dan alhamdulillah kita berada di dalam masjid ini, angka kitu dan maddepungang mak dupa-dupa mo pewarnana pakaian engkeri pakai. Angka mak baju putih, bolong, celak dan sebagainya. Akan tetapi ada suatu ketika si rupa manibawa warnana pakaian engkeri pakai. Ya nari tu pakaian mak putih, tanri sesak, tanri jai, riasenge kaci, nareko napoleki riasenge amatenge. Dan alhamdulillah, insyaallah sebentar kita akan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, yang dimana imam berada di depan, na angka kita tong rimon rina. Tapi ada suatu ketika di mana kondisi terbalik. Tak balik ya ro keadaannya. Yang di mana angka pu imam sempajang rimonri, na angka ki leu riolona, na reko na poleki ria senge amatenga. Ipalesu ipemeng. Werekada alhamdulillah. Itulah kata yang sepatutnya kita ucapkan. Syukur mapuji lori sese ara janganna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba angka namanne si napindrenga ki umur. Makuto paro salawa nanya papas salamat suku. Dikiringi lori Nabi malabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Nabi sebagai revolusioner sejati, sebagai pembawa perubahan, Nabi yang telah berhasil menggulung tikar-tikar kejahiliaan dan menghemparkan permadani keislaman, sehingga darah-darah perjuangan beliau yang kemudian kita rasakan sampai hari ini, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, dengan satu konsep ad-dinul Islam wal iman. Sinina tomato malabiki, sila surah malabiki, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rilalanna ye wattu ma barakae, upuminasa palatu kekiri tujunna, Imam Abu Hanifah mendapatkan 3 nasihat dari seorang anak kecil. Coba kita bayangkan Pak, seorang ahli fikih, ulama yang sangat terkenal mampu mendapatkan nasihat dari seorang anak kecil. Sebab biasa di sesana rupatoi, tapi insya Allah saya yakin dan percaya dek tom magaga ke kutomi kampus seliung. Narekori pangajari wi, aga biasa na po ada magi naisen naidi pangajari kak. Maega paje wanre naidi, bahkan matandre sikolaku naidi. Akan tetapi Imam Abu Hanifah mampu mendapatkan 3 nasihat dari seorang anak kecil. Inilah yang kemudian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan ibrah atau kapangaja pada toha angka nalolonga penguluta Imam Abu Hanifah. Jadi nasihat yang pertama nalolonga penguluta Imam Abu Hanifah, suatu ketika dia melewati seorang anak kecil yang sedang bermain trompak. Atau biasa trompak diperlombakan pada lomba 17 Agustus. Imam Abu Hanifah melihat kejadian itu nada perik. Nah inapa na podang ada makadena. Hati-hati. Buang ammani. Nasabaya na nabicude ni sengi makadani gajena setoye. Akhirnya makutana makadaniga na sengidi. Mapebali panguluta Imam Abu Hanifah dengan segala kerendahan hatinya. Saya adalah Abu Hanifah. Mapebali anak bicu makadao. Ternyata kita yang dikenal orang selama ini sebagai Syekh Agung,
sebagai Syekh Akbar, ulama yang sangat terkenal. Maka dia pangluta Imam Abu Hanifah. Dek natena. Patalaran itu tawe nawereka lori iya. Mape bali si anak bicu maka dah wahai Imam, hati-hati dengan gelaran yang kamu miliki sebagai Syekh Agung, sebagai Syekh Akbar, kamu sombongkan. Nah sabana reko iya nase menru kutoma bawal lino mapadi. Akan tetapi dengan gelaran yang kamu miliki, kamu sombongkan, maka itu akan menggelincirkan kamu masuk ke dalam neraka pacalannaของ Allah Subhanahu wa taala. Tari pangluta Imam Abu Hanifah. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan lori pada di mana terutama lor sama bicara bahwa yang memiliki harta jangan sombong dengan kekayaan yang kita miliki. Yang memiliki pangkat jangan sombong dengan kekayaan yang kita miliki. Jabatan yang kita miliki. Nasabah itu bisa menggelincirkan kita masuk ke dalam neraka pacalan ng Allah Subhanahu wa taala. Maka dia werekadan nana. Maka dia hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka betuang maka dah. Barang siapa yang berlaku tawadu, mappa karyawah, maka Allah akan mengangkatnya. Dan barang siapa yang berlaku sombong, bangga-bangga dengan apa yang ia miliki, maka Allah akan merendahkannya. Sinina teman-teman lebiki, sila surah malibiki, dan jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sombong tidak ada tempatnya di sisi Allah. Pak Koling IPM Pak, orang sombong tidak ada tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Angka si di melo orang pengki. Dari tujunna kisana Ibnu Kilmi. Yaro Ibnu Kilmi Pak, orang pintar, orang hebat, tau maca ladde naseng alena. Magia kada maca, nasabana rekong kato baru mutamari lalanna kamponna, tapang kedua pakutana nakutanang. Yang pertama, pegi nasa monro kong Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, aga na pelo kong Allah Ta'ala makakwangi. Jadi narekon kato baru mutamari lalanna kamponna, tapero nakutanang. Nasabah magai, dia merasa bahwa dirinya lah yang paling hebat. Narekode gaga atau mulai balik pakutanana. Tabayar pakutanana Pak memang betul telun rupa. Ada orang yang bertanya karena memang betul-betul dia tidak tahu dan berusaha untuk mencari tahu. Ada yang kedua, hanya ingin menguji. Melok mimoji, ni semoga ya reganade. Ada yang terakhir, hanya ingin memojokkan orang lain. Itulah Ibnu Kilmi. Jadi suatu ketika dalam sebuah majelis nulai pada anak apa ye menre ma bicara resena mimbrae dengan suara yang lantang gagah perkasa. Wahai jemaah sekalian, niga nasa mulai bali pakutanakon keduan rupa. Yang pertama, pegi nasa mondro Allah Ta'ala maka kuange. Kemudian yang kedua, aga nasa na puelo kong Allah Ta'ala makakwangi. Dalam sebuah majelis, semua terdiam. Mamako mana kita weh. Akan tetapi dengan izin Allah angka Nabi Cu berumur 7 tahun. Dan menurut riwayat itu adalah Abu Hanifah semasa kecilnya. Nakka ijarinna. Maka da iya nasa mulai balik pakutanamu. Nareku tanangi maka dapegi monro kong Allah Subhanahu wa taala maka kuangi melotok ka jolo tanaiko. Jalor ka tujunna nyawa rilalena landro alewe. Tasela Ibnu Kilmi. Pegi ni jinasa melo ijalokan. Melo ki jaloi maka dayero nyawa angkari ajewe namun jadi kedo-kedo mato. Melo si kijalloy maka dayero nyawa angkari ulu namuni babua kedo-kedo mato. Gangkana maka de Ibnu Kilmi de na sulle bali pakutanamu. Nasabasininna landro ale non romana nyawa. Maka de anak-anak bicu makuleba ni tukang Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di setiap titik.
Set di titik non romanangi pong Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi de nariulle pak konrong maka de pegi monro pong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, narekomaku tanangi maka daaga na felo pong Allah taala maka pange lesto ni jolo pole riasena mimbarai. Lesona Ibnu Kilmi tapam menre anak bicu. Nenapa maka na rekomelo kinasa misangi aga na felo pong Allah taala maka pange ya naritu ipanonno ito takaboroe pole riasena mimbarai. Nenapa ipendre tongke nakate pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita lihat Pak, orang yang tadinya merasa dirinya yang paling hebat, alena na po jago, ipakasiri riolona toegai poleri anana bicue. Itulah nasihat yang pertama nalolong panguluta Imam Abu Hanifah. Nasihat yang kedua nalolong panguluta Imam Abu Hanifah. Suatu ketika naita anak malempong-lempong, mabungka-bungka, maperonyo-peronyo. Imam Abu Hanifah menegur, nak, buang amani tapalengoki oma pedi. Aga na po ada, ana nabi cuah imam. Nareko iya buak kue ma pedi. Iya tomi bawa ma pedi. Akan tetapi dengan gelaran yang kamu miliki, seorang ahli fikih, engkau tersalah dalam menyampaikan sebuah fatwa, maka dunia beserta isinya akan engkau binasakan. Jadi purana nang kalinga werekadan neran nanai panguluta Imam Abu Hanifah menurut riwayat makada apabila ingin menyampaikan sebuah fatwa angka melok napalat tukang nanti setelah 40 hari lamanya patah pulau pa asoit tanah itu pun dimusyawarakan dulu dengan murid-muridnya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan renungan lori padi di mana maka dana reko angka melok ya palat tukang. Kita klarifikasi dulu, apakah yang disampaikan ini adalah sebuah kebenaran atau tidak? Atau ini mi, maka ada tonge. Ataukah biasa tonge kapang? Nah inilah yang perlu kita perbaiki. Kemudian nasihat yang paling terakhir, nalolong pangluta Imam Abu Hanifah, nalolongi sedi anak-anak, telle mak jennekna, natulit teri tas sengek-sengek. Imam Abu Hanifah mendekati. Na campak-campak. Nak. Magitosi nasa tatari na talle majenita. Mappe bale na nabicue. Imam, tinggalkan saya. Nasa na. Melotok kami sengi magi tatari. Mappe bale na nabicue. Wahai Imam, tinggalkan saya. Saya tidak ingin diganggu. Nasa na. Melotokka hamisengi magi rotatari natalle majeneta. Mappe bali anak bicu wahai Imam. Saya pernah mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan pada toh angka dendre wala pamulak atobah. Fa illan taf'alu wa lan taf'alu fattakun narul lati waquduha an-nas wal hijar ila akhir ayat. Nah yang ke mancaja jutunna yana tu api batu nengia rupa tau. Yana rona sabari utari. Wahai Imam. Mape bali panguluta Imam Abu Hanifah. Nak aja na tatari. Nama lolomo pate umurutta Artinya masih banyak jalan yang Allah berikan untuk kau. Pego sege egana deceng. Mega mo palala na werekko pang Allah Ta'ala pego sege egana deceng. Mape bali siya na bicu. Wahai Imam. Dek ganasa nang kayita tau. Nareko mapelaway atau kamada burasa pakai aju. Ya tu jolo aju bicuin na patama. Mundri pi aju lopoy. Dan saya khawatir. Iya nero wahai Imam. Terita seng-seng panguluta Imam Abu Hanifah. Dan menurut riwayat di akhir hayatnya panguluta Imam Abu Hanifah. Ya matona ala jenne sempajang isa. Ya matona ala jenne sempajang subuh. Napa aja tuli makasyan lori pang Allah Subhanahu wa taala. Nasabak magai anak-anak bicu laginna metau koleri pacalana pang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan yang pertama, janganlah kita berlaku sombong.
Marilah kita hidup seperti padi. Bagaimana padi? Semakin tumbuh, semakin merunduk. Kita hidup seperti air. Magi roye, nalai marewe, namalade, akke gunana, ripadanna, rupatau. Kemudian yang kedua, apabila ada yang ingin kita sampaikan, kita klarifikasi dulu. Apakah yang kita sampaikan ini adalah sebuah kebenaran? Kemudian yang paling terakhir, bagaimana kualitas ibadah kita? Mampukah kualitas ibadah kita menjaminkan kita oleh rifacallana Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.